Baik, selamat siang. Izinkan saya untuk mempresentasikan eh, proposal skripsi saya, di mana saya akan tentang rancangan kode review tool dengan fitur edukatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ariel Kisro Huta Barat dengan NIM 22515100712 dari program studi pendidikan teknologi informasi. Eh, di era sekarang kan sudah banyak uh, orang yang melakukan pembelajaran pemrograman yang memiliki keterampilan pemrograman. Namun uh, terutama di pendidikan menilaikan, mengevaluasikan setiap kode siswa secara manual itu sering memakan waktu dan kurang efisien. Itu kenapa dengan adanya code review itu dapat uh, mempermudahkan uh, itu memudahkan penilaian kode dan juga memotong waktunya. Uh, ini juga dapat mendukung siswa dalam memahami kesalahan sekaligus mempermudahkan pengajaran dan evaluasi. Nah, dari uh, rumusan masalah ini kita ada proses, karena sering kali proses evaluasi itu secara manual dalam pendidikan pemrograman seringkali memakan waktu, ya kan, dan kurang konsisten, terutama dalam kelas yang memiliki jumlah siswa yang banyak. Nah, dengan kode kode review ini dapat uh, uh, ada yang ada saat dirancang itu uh, fokusnya pada yang industri-industri yang lebih ke profesional, sehingga untuk yang sisi pendidikan itu hampir tidak ada. Nah, itu kenapa dalam rumus masalah itu bagaimana kita dapat mendesain alat kode review yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan pendidikan dan untuk memberikan umpan balik otomatis dan konsisten. Dan yang kedua itu seberapa efektif alat code review ini dalam memberikan umpan balik dan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di lingkungan pendidikan. Nah, dari tujuan penelitian ini itu ada merancang algoritma kode review yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan, mengembangkan sistem kode review dengan fitur edukatif, ya seperti uh, memberi saran balik dan juga mengasih tahu kesalahannya di mana. Lalu ada pengujian efektivitas kode review tool dalam memberikan umpan balik yang relevan. Dan yang terakhir itu mengevaluasikan dampak kode review tool terhadap mahasiswa. Apakah kode reviewnya mudah dipahami oleh siswa, dapat dipelajari, dan lain-lainnya. Nah, untuk manfaat penelitian ini ada tiga, yaitu untuk guru, siswa, dan akademik. Yang untuk guru, kita berharap itu dapat membantu mereka dalam menilaikan, mengevaluasikan kode siswa dan juga memberi umpan balik yang relevan. Lalu ada pengurangan beban kerja dalam mengevaluasi kode siswa, ya dengan kode review bisa mempercepatkan penilaian hasil kerja siswa. Lalu untuk yang siswa itu kami berharap mempermudahkan pemahaman kesalahan melalui momen edukatif. Jadi di dalam code reviewnya siswa bisa memasukkan hasil code mereka, dan jika ada kesalahan dapat memberi saranan dari kesalahan tersebut, apa yang dimana salah dan bisa dimana cara mengendalikannya. Lalu ada peningkatan kualitas pembelajaran pengalaman secara mandiri dan kualitatif. Lalu yang akademik ada memberi kontribusi dalam pembagian ilmu pendidikan pengalaman dan menawarkan inovasi alat bantuan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Lanjut ke batasan masalah. Ada dua. Pertama yang di ruang lingkup pengguna itu kita sudah tahu kan bahwa banyak kode
kode review tool itu lebih fokus pada profesional yang lebih tinggi, yang ke industri. Jadi tidak ada yang uh, fokus pada pendidikan di mana bisa memberi umpamaan balik dan uh, segala macamnya. Lalu yang ruang lingkup evaluasi itu uh, setiap orang memiliki gaya bahasanya yang berbeda-beda. Jadi code reviewnya akan sulit mengetahui apakah ini benar salah karena dengan gaya bahasa yang unik. Lanjut ke landasan keputusan, kepustakaan. Yang pertama itu ada konsep. Di sini dalam pendidikan code review adalah proses evaluasi code untuk memastikan kualitas, kepatuhan, dan pemahaman konsep pemrograman. Dalam konteks pendidikan, alat ini digunakan untuk memberi pemahaman balik edukatif, membantu siswa memahami kesalahan dan meningkatkan kualitas kode mereka. Ya sih. Lanjut ke tren penelitian. Trennya ada dua, yang dimana mengintegrasikan teknologi baru seperti AI untuk memberi uh, saran untuk mengasih tahu kesalahan dalam kodenya secara langsung atau secara real time dan memberi rekomendasi perbaikan yang lebih benar. Lalu yang kedua adalah tantangan evaluasi kode. Itu memberi umpan balik pada aspek yang non fungsional yang seperti saya sudah seperti itu, gaya misalnya. Nah, untuk penelitian saya kali ini saya menggunakan metode pendekatan design science research atau rancangan saintifik yang bertujuan untuk merancang dan mengembangkan artefak atau alat code review seperti ini yang relevan untuk pendidikan pemrograman. Nah, di penelitian saya ada 4 tahap, yaitu tahap identifikasi masalah, perancangan, implementasi, dan evaluasi dan validasi. Untuk yang identifikasi masalah, itu pertama bisa melakukan wawancara dengan dosen ataupun melalui studi literal kasus yang lain untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang ada dalam code review tools ini untuk mengevaluasikan kode siswa. Lalu ada perancangan alat. Di sini kita sudah mulai merancang, sudah mulai membuat code reviewnya. Kita sudah memasukkan fitur-fitur seperti penjelasan kesalahan dan juga pemberian umpan balik. Lalu ada implementasi. Nah, di sini implementasi code reviewnya sih sudah di tahap prototype, di mana sudah menggunakan framework modern dan bisa diuji ke apakah fungsional, apakah sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, dan yang terakhir itu evaluasi dan validasi. Di sini kita akan melakukan uji coba. Kita akan mintakan siswa yang belajar pemrograman dasar untuk mencoba apakah code review tool ini dapat memberi sarana yang sesuai, yang bisa membantu mereka dalam pembelajarannya. Nah, lanjut ke komponen utama. Komponen utamanya itu ada analisis kode otomatis, di mana mereka mendeteksikan kesalahan dalam kodenya maupun sintaks, logika ataupun struktur data dan memberikan nilai. Lalu ada umpamaan balik edukatif, memberikan penjelasan detail dalam kesalahannya dan juga memberi saran untuk memperbaiki kodenya melalui referensi materi pembelajaran. Dan ada penyesuaian pengguna dapat menyesuaikan tingkat kesulitan dan mengatur fokus pada parameter tertentu. Ini seperti misalnya siswanya baru belajar mengenai
if else, dan mereka memiliki kesalahan dalam if else tersebut. Yang pasti dengan code review ini dengan penyesuaian tingkat kesulitan, mereka akan menyarankan uh, perbaikan yang if else, bukan ke materi lain, bukan ke switch case misalnya gitu. Mereka tidak code review-nya tidak akan menyarankan ke switch case di mana mereka belum belajar uh, metode tersebut. Nah, dari 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 presentasi ini saya dapat simpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan code review tool yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan pemrograman. Alat ini dirancang agar dapat memberi umpamaan balik yang edukatif, relevan, dan konsisten, sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap kesalahan kode mereka, dan dengan fitur-fitur seperti penjelasan kesalahan, saran perbaikan, dan fleksibilitas tingkat kesehatan. Hal ini diharapkan dapat membantu mengajar dan mengurangi beban evaluasi manual dan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf aja jika kesalahan, dan selamat siang.